Pertanggal 21 November 2020, kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia mencapai angka 493.308 orang, di mana kasus aktifnya sebanyak 63.579 dan kasus meninggalnya sebanyak 15.774. Anak-anak pun tidak luput menjadi korban dari penyebaran COVID-19. Saat ini kasus positif untuk anak di Indonesia usia 0-5 tahun sebesar 2,6%, di mana angka ini merupakan angka kasus positif terendah di Indonesia. Peta sebaran di Indonesia menunjukkan angka kematian sebesar 1% pada anak dengan usia 0-5 tahun dan 2,3% untuk usia 6-18 tahun. Angka ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Hal ini dapat disebabkan karena COVID-19 memiliki manifestasi klinis yang lebih ringan, penyembuhan yang lebih cepat, dan prognosis yang lebih baik pada anak dibandingkan dengan dewasa. Di negara maju, seperti Spanyol, Cina, Italia, dan Korea Selatan, angka kematian pada kelompok usia yang sama hanya 0%. Jika kita bandingkan dengan Indonesia, maka Indonesia masih memiliki angka kematian yang cenderung lebih tinggi pada kelompok anak dengan COVID-19. Tanggal 3 September 2020, Ketua IDAI mengatakan bahwa sebagian besar mortalitas anak dengan COVID-19 di Indonesia diakibatkan oleh penyakit komorbiditas dan tata laksana yang terlambat. CDC menyatakan bahwa bayi di bawah usia 1 tahun dan anak dengan penyakit komorbid memiliki kecenderungan untuk terjangkit COVID-19 dengan gejala yang lebih buruk. Komorbiditas yang dimaksud antara lain asma atau penyakit paru kronis, diabetes, kelainan genetik, kelainan neurologik, kelainan metabolik, penyakit jantung kongenital, imunosupresi, obesitas, dan kondisi medis kompleks lainnya. Penelitian yang dilakukan di Amerika Utara menyatakan bahwa penyakit komorbid secara signifikan ditemukan pada anak yang terjangkit COVID-19, yaitu lebih dari 80% pasien pediatrik COVID-19 memiliki penyakit komorbid sebelumnya. Selain itu, HIV dan TB diketahui sebagai penyakit yang menjadi indikator prognosis buruk. Sampai saat ini, tuberkulosis masih menjadi masalah di Indonesia. Sebuah penelitian di Afrika Selatan menyatakan bahwa belum ada bukti yang menunjukkan bahwa HIV dan TB dapat meningkatkan kerentanan seseorang untuk terjangkit COVID-19 maupun memperburuk prognosis pasien dengan COVID-19. Pernyataan ini didukung oleh The European AIDS Clinical Society dan The British HIV Association yang menyatakan hal serupa. Meskipun demikian, tetap harus dipertimbangkan bahwa pasien dengan komorbid TB dan atau HIV untuk dirawat di ICU. Namun, tetap diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi rekomendasi tersebut. Ketua IDAI juga mengatakan bahwa gejala COVID-19 dapat menyerupai penyakit lain yang umum pada anak-anak, seperti diare dan pneumonia, ditambahi dengan kurangnya kesadaran untuk deteksi dini. Hal ini dapat menyebabkan misdiagnosis dan misterapi. Sampai saat ini, belum ada data khusus untuk anak dengan COVID-19 di Indonesia. Tapi secara umum, angka uji COVID-19 harian di Indonesia yang mencakup seluruh populasi memperlihatkan perbedaan yang cukup jauh dengan negara maju seperti Amerika Serikat. Angka kematian neonatus, anak, dan ibu maternal merupakan marker yang sensitif untuk memahami dan melihat keberhasilan dari kinerja suatu sistem pelayanan kesehatan. Dalam 29 tahun terakhir, secara global, angka kematian anak usia kurang dari 5 tahun terjadi penurunan secara drastis, yaitu sebesar 59%. Meskipun saat ini, angka kematian akibat dari COVID-19 pada anak masih berjumlah sedikit, namun tetap saja pandemi ini dapat mempengaruhi keberhasilan dari sistem pelayanan kesehatan suatu negara. Di samping itu, banyak juga negara berpenghasilan rendah dan menengah yang tidak memiliki sistem pencatatan dan sensus yang baik, sehingga pelaporan tingkat atau angka kematian menjadi kurang akurat. Tidak menutup kemungkinan jika angka kematian anak akibat COVID-19 sebenarnya lebih tinggi daripada yang dilaporkan. Maka penting untuk mengidentifikasi penyebab kematian anak secara lebih detail, terutama penyebab kematian anak akibat COVID-19. Untuk mengurangi angka morbiditas dan mortalitas pada anak yang terkait dengan berbagai aspek di era pandemi COVID-19, maka dapat dilakukan beberapa hal berikut. Pertama, tetap mengutamakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan akses air bersih juga mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan dan menyediakan vaksin atau pengobatan yang terjangkau dan tersedia untuk setiap anak. Yang ketiga, mengupayakan perlindungan dan dukungan terhadap keluarga yang membutuhkan. Keempat, memastikan semua anak mendapatkan akses pembelajaran yang baik, termasuk dengan menutup kesenjangan digital. Kelima, mendukung dan melindungi kesehatan mental anak maupun remaja. Selain itu, perlu juga dikenali warning signs pada anak, seperti kesulitan bernafas, nyeri atau rasa tertekan di dada yang tidak kunjung hilang, dan warna bibir atau wajah berubah menjadi kebirukan.
Dengan mengenali warning signs, maka diharapkan pemberian terapi pada anak dapat dilakukan dengan cepat dan benar, sehingga angka kematian juga dapat diturunkan. WHO merekomendasikan imunisasi dilakukan secara optimal di era pandemi ini. Dampak dari COVID-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan anak secara langsung, tapi juga timbul tantangan bagi masyarakat untuk datang ke layanan kesehatan dan membawa anaknya untuk dilakukan imunisasi. Oleh sebab itu, sebagai tenaga medis, penting dilakukan edukasi mengenai imunisasi yang tetap berjalan di era pandemi ini. Dengan tetap mengikuti anjuran imunisasi secara baik dan lengkap, diharapkan dapat menurunkan angka morbiditas dan mortalitas pada anak.